lihat itu, tanda-tanda bahwa laut pun sudah berdarah. Bahkan bulan berdarah, langit pun berdarah, bahkan matahari saja bisa menangis. Nah, inilah langit dan bumi, bahkan laut dan bulan pun semuanya sudah tercemari oleh darah, sudah terkutuk. Di akhir zaman ini, Allah hendak menyatakan bahwa kuasa di dalam rencananya itu hidup di akhir zaman ini melalui karya Roh Kudus sebagai kriterianya. Dan yang sebelumnya itu, karyanya itu hidup melalui kehendaknya di dalam kriteria Yesus sebagai firman hidup, dibahasakan secara manusia agar supaya manusia itu bisa menangkapnya. Nah, kedatangan Yesus untuk mentahirkan bukan hanya manusianya saja, juga untuk mentahirkan tanah di bumi tempat manusia berpijak ini. Sejak dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dikutuk untuk mengerjakan tanah dengan berpeluh, ditambahi dengan pertumpahan darah, yaitu Habil yang dibunuh Kain kakaknya. Bumi ini sudah dinajiskan oleh kutuk dan darah kejahatan sampai seterusnya. Bahkan umat pilihannya pun terus menumpahkan darah sampai akhirnya Yesus datang menyatakan kehendaknya itu hidup melalui perkataan yang secara manusiawi. Yesus itu adalah perkataan Allah yang dikehendakinya itu agar supaya manusia itu memahami arti hidupnya itu kekal. Nah, dengan diteruskan oleh para rasul muridnya sebelum di bumi ini terjadi sesuai dengan rencananya. Ketika para rasul meneruskan kehendaknya supaya terjadi keselamatan di bumi ini, maka yang terjadi para rasul itu, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, bahkan juga Rasul Paulus, terus-menerus menerima pewahyuan sampai terjadinya manunggaling persatuan di dalam Roh Suci, manunggaling di dalam Gusti, ialah persatuan di dalam Roh Kudus. Nah, masalahnya pewahyuan yang diterima para rasul itu untuk menubuatkan tentang akhir zaman, yaitu tentang rencana kuasa Roh Kudus sebagai otoritas. Roh Kudus yang berkarya bagi kehidupan yang berarti hidup oleh roh. Karena setiap agama dan dunia pun percaya dengan pewahyuan yang diterima para rasul ini, namun di luar perjanjian dengan Yesus, mereka salah menangkapnya. Baca di kitab Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Aku banjur weruh swarga mengo. Satemene ana jaran putih. Dene asmane kang niti, Sang Setya, Tuhu lan Sang Sanyoto. Panjenengane nindakake pangadilan lan paprangan kalawan adil. Tingale kaya uruping geni lan mustakane ngagem makutha akeh, sarta panjenengane ngagem seratan asma kang ora kasumurupan ing wong, kajaba mung panjenengane piyambak. Pangagemane jubah kang wis kacelup ing getih, sarta asmane kasebut Sabdaning Allah. Kabeh wadyabala ing swarga padha ndherekake tindaki lan padha nunggang jaran putih sarta manganggo mori alus kang putih memplang. Saka ing tutuke metu pedang kang landhep kang bakal disabetake marang saking bangsa. Panjenengane kang bakal ngengen kalawan goto besi lan bakal meres anggur ana ing pamimpitan anggur, yaiku bebendu dedukaning Allah kang maha kuwaos. Ana ing jubahe lan wentise tinulisan asma Rajane para raja lan gustine para gusti. Aku tumuli weruh malaikat jumeneng ana ing srengenge sarta nguwuh kalawan swara soro marang saking manuk kang mabur ana ing awang-awang, dawuhe, "Mrene padha nglumpuka ing bujanane Allah, bujana kang gedhe. Padha mangano daginge para raja lan daginge para senopati perang sarta daginge para kang kuwasa. Apa dene daginge jaran lan kang padha nunggangi sarta daginge sarupaning wong kang merdika lan batur tukon, kang cilik lan kang gedhe." Aku tumuli weruh kewan iku
lan para raja ing bumi sawadya balane padha nglumpuk arep nglawan perang marang panjenengane kang nitih jaran iku sawadya balane. Kewan iku banjur dicepeng bareng karo para nabi palsu kang wis nindakake mukjizat ana ing ngarepe, kagawe nasarake wong kang wis padha nampani tenger saka kewan iku lan padha nyembah rejane. Sakarone padha kacemplungake urip-uripan ing sagara geni welirang kang murup ngalat-alat. Dene wong-wong liyane padha dipateni dening panjenengane kang nitih jaran sarana pedang kang metu saka ing tutuke. Saking manuk banjur padha wareg mangan daging. Di akhir zaman ini ternyata semua itu sedang menantikan Al-Masih. Sebutan Al-Masih itu sebagai penyelamat di akhir zaman. Dengan masing-masing versi dalam berbagai agama menantikan Al-Masih itu. Tujuannya mereka sama. Tapi masalahnya yang salah dipahami itu, apanya yang diselamatkan di akhir zaman. Nah, dalam hal ini yang menjadi berbeda pada setiap agama itu salah memahaminya. Apa yang dinantikan ikut menjadi salah. Pemahaman tentang perang di akhir zaman itu sesungguhnya terjadi di alam rohnya. Maka lihatlah pedang itu keluar dari mulutnya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwono, pemimpin yang bercahaya, pusat-pusaran terang sungguh dan gamblang, bukan dipegang di tangannya untuk membantai sesama manusia. Maka pedang itu adalah pemahaman firman yang akurat, yang berasal dari suara roh dan kebenarannya akurat dan suci untuk memerangi pengajaran yang dipahami nabi-nabi palsu. Oleh mereka digenapi menjadi perang Armagedon, dipersiapkan menjadi perang secara perang dunia, perang agama, segala sesuatu yang nyata. Dari mencuri pewahyuan yang diterima dan mereka membunuh umat Tuhan yang mempunyai kesaksian ini. Ada yang dibunuh fisiknya, ada yang dibunuh karunia, maupun ditukar untuk dimabukkan. Seperti di dalam 3 percobaan padang gurun. Agar karunianya sudah tidak tumbuh lagi untuk bisa memahami di dalam hal rohnya. Mereka belum dimateraikan, belum sempat terjadi persatuan manunggal di dalam sabdo firman hidup itu. Hanya mempunyai tanda, kuasa, mujizat menjadi nyata, tapi terus berputar-putar di perkara kehidupan manusia. Sebab untuk memahami tentang pemahaman wahyu di akhir zaman ini, berbicara tentang perkara roh, perang di Armagedon pun adalah hal roh, bukan untuk terjadinya perang dunia ketiga. Kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, itu sudah ditunggangi dan direkayasa oleh politik dan agama, bukan dari Allah. Mereka itu mencuri pewahyuan para rasul untuk digenapi. Maka sebagai pemenangnya itu kembali lagi, padahal sudah nyata setelah mereka itu diberi kuasa seperti Ratu Esther yang tulus bisa menjadi kejam, haus darah, kekuasaan, bahkan seperti Raja Salomo. Itu Allah sendiri yang memilihnya. Diberi bijaksana, berhikmat, dan diberi berbagai karunia sekalipun, akhirnya bisa kompromi dengan roh-roh dunia karena dimabukkan oleh kemakmuran hidup. Tidak bisa dipercaya mengemban pemahaman sesuai dan selaras dengan timing Roh Kudus, Roh Suci. Karena bagi orang yang beriman, yang pada waktu dinyatakan melalui tanda-tanda kuasa mujizat menjadi nyata, itu sudah selesai. Kalau tanda-tanda ini belum selesai, berarti sudah ketinggalan. Mengapa ditinggalkan? Itu karena ada perintahnya yang tidak ditaati, sehingga tidak pernah bisa memahami ketika hendak diproses menjadi tanda-tanda kuasa firman-Nya itu hidup sesuai dengan kehendaknya untuk memerangi individualnya. Kemudian terjadi manunggaling di dalam sabdo firman-Nya, bukan berkarya terus di luar, agar supaya orang-orang yang sudah mengalami kesaksian tentang Yesus secara pribadi itu segera masuk ke dalam, tidak di pinggir lautan, hidup manunggaling di dalam sabdo, di dalam firman. Karya manunggaling di dalam sabdo, di dalam firman ini pun di akhir zaman sudah harusnya selesai. Meskipun kuasa mujizat menjadi nyata itu masih ada, namun sudah bukan untuk memuliakan nama Tuhan,
Musuh terberat di akhir zaman itu adalah pemahaman yang diserongkan terjadi pengharapan untuk kehidupan nyata. Kalau di zaman sekarang bisa dikatakan sebagai hoax yang dianggap kebenaran, maka itulah dajalnya di akhir zaman. Sehingga menyeret bangsa-bangsa. Jadi hanya berkhayal sesuatu yang fantasi itu untuk menjadi nyata. Sudah terjadi tidak melihat karena terjadinya tidak kasat mata. Satria Piningit sudah datang dan sudah selesai, masih dinantikan menghadirkan Imam Mahdi, Al-Masih, Dajjal dan sebagainya. Yang sudah berlalu dan sudah terjadi, baca di kitab Wahyu 9 ayat 5-11. Walang-walang mau ora diparengake mateni manungsa, ananging mung nyiksa wae lawase 5 sasi. Lan anggone nyiksa iku kaya panyiksane kala jengking samasa ngentup wong. Ing mangsa iku wong-wong bakal ngupaya pati nanging ora bisa, lan padha kepengin mati ananging padha kauncatan dening pati. Ana dene rupane walang-walang iku mau kaya jaran kang samekta ing perang. Ing endase ana kang saemper mahkota emas. Raine kaya raine manungsa, lan rambuté kaya rambuté wong wadon, lan untune kaya untune singa, lan dadane kaya nganggo krewesi. Gumrusaing swiwine kaya gumrubyuking kreta-kreta kang digeret jaran akeh kang padha mlayu menyang paprangan. Buntute kaya kala jengking lan uga ana entupe. Dene buntute iku gunane kanggo miloro manungsa lawase 5 sasi. Kang dadi rajane yaiku malaikat teleng pali menganing pati. Jenenge ing basa Ibrani Abaddon lan ing basa Yunani Apollyon. Melihat secara pandangan Allah, jadi memahami tentang segala sesuatu itu dari pandangan Allah, digenapi secara roh. Sudah hampir selesai. Tanda-tanda di Wahyu 9 ini sudah ada dan direncanakan untuk ditampilkan sekali lagi, diulang lagi sebagai Al-Masih yang secara wujud nyata untuk menandingi rencana Roh Kudus yang datang. Karena pada masa Allah menyatakan kehendaknya itu hidup sesuai firman, maka mereka itu sukses menunggangi, menciptakan figur di dalam Wahyu 9 ini. Nah, ketika akhir zaman ini, Allah hendak menyatakan rencananya itu hidup oleh roh kebangkitan manusia baru. Mereka pun sedang merencanakan untuk menjadikan kebangkitan seperti kesuksesan politik dan agama waktu lalunya itu. Namun kali ini 100% pasti gagal, karena kebangkitan hidup oleh roh itu adalah terang yang gamblang. Jadi justru ditelanjangi kemunculannya. Nah, pewahyuan yang diterima para rasul untuk akhir zaman ini, nah ini disalahpahami. Dunia ini percaya dibawa kembali, diwujudkan secara kebangkitan agama, secara logikanya. Nah, jadi tersesatkan mereka itu semua. Padahal pewahyuan yang diterima para rasul itu untuk menyatakan kuasa kriteria Roh Kudus, yaitu rencananya di akhir zaman ini, karena kehendaknya sudah selesai. Sehingga di akhir zaman ini, kalau memahami firman-Nya, nubuatannya itu salah pemahamannya, ya tentu saja tersesat. Sebab terjadinya secara pemahaman roh dijadikan realita, fisiknya ada. Maka di akhir zaman ini, bagi siapa saja yang masih menubuatkan datangnya juru selamat melalui perang Armageddon, perangan dunia pertumpahan darah, itu namanya pemahamannya salah. Dan karena pewahyuannya itu belum komplit, sudah ditafsir. Maka yang perlu saya ingatkan, lihat itu bahwa tanda-tanda laut pun sudah berdarah, bahkan bulan berdarah, langit pun berdarah, bahkan matahari saja bisa menangis. Nah, inilah langit dan bumi, bahkan laut dan bulan pun semuanya sudah tercemari oleh darah, sudah terkutuk. Baca Wahyu 21 ayat 1-6. Wahyu
Bab 21. Aku tumuli weruh langit anyar lan bumi anyar. Awit langit kang kapisan lan bumi kang kapisan wis sirna, lan sagara uga wis ora ana maneh. Lan aku uga weruh kutha suci Yerusalem kang anyar tumurun saka ing swarga, saka ing Allah kang kacawisake kaya panganten putri kang dipaesi lumadi marang kagumi. Aku banjur krungu swara sora kang ngandika saka ing dampar iku, Delengen taruping Allah ana ing tengahing manungsa, lan panjenengane bakal dedalem ana ing antarane manungsa. Iku bakal padha dadi umate, lan Allah piyambak bakal nunggil sarta dadi Alahe. Panjenengane bakal ngusapi sakeluh saka ing mripate, lan bakal ora ana pati maneh. Sedih lan pasambat apa dene kasusahan iya wis ora ana maneh. Amarga samu barang kang lawas wis padha kapungkur. Panjenengane kang lenggah ing dampar banjur ngandika, Delengen samu barang kabeh sun dadekake anyar. Pangandikane maneh, Sira nulisa, awit pangandika iki kena dipercaya lan bener. sarta aku dipangandikani maneh mangkin. Samu barang kabeh wis kelakon. Ingsun iki Alfa lan Omega, kang wiwitan lan kang pungkasan. Jikalau dalam versi agama lain mengatakan Isa Al-Masih itu di akhir zaman akan datang bahkan mempersunting wanita, itulah salah pemahamannya. Itu namanya pemahaman dari berita hoax. Di surga masih berpikiran kawin mengawinkan. Lihat sendiri dalam kitab Wahyu 21 ini, teruskan endingnya. Terbentuknya langit dan bumi baru, bahkan Yerusalem baru yang dikatakan bagaikan mempelai, bukan buatan manusia. Orang-orang pilihan dibentuk bagaikan permata, bentuknya kubus. Nah, rumah Allah yang terbentuk yang seperti ini dari surga datangnya. Jadi yang menyerongkan pemahaman untuk supaya yang buatan manusia justru yang disebut yang murni. Jadi diputar balikkan fakta. Nah, yang rugi kan umat yang beriman, yang menelan bulat-bulat apa yang didengar oleh telinganya dan yang disukai oleh matanya, tidak dari pandangan Roh Suci. Sebab itu yang datang secara roh tidak bisa lagi tercemari oleh tangan-tangan kotor manusia. Amin.